Wal muftirat al ma'nawiyah, sedangkan yang membatalkan yang konsumtif secara esensial ya itu kalhibah wan namimah wa ghairiha, itu seperti rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ini grupnya pendek, alhamdulillah kesempatan hari ini bisa ngaji lagi. Kayaknya ini memang singkat ya ini ya, tentang arkanus shaum, rukun berpuasa. Rukun-rukun berpuasa ini ada arkanus shaumi salah satu, ada 3. Jadi rukunnya berpuasa itu ada 3. Yang pertama apa? Yang pertama an-niyatun, niat. Tidak jelas itu niat. Ini karena Syafi'iyah jadi dalilnya li qauli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa. Jadi setiap perbuatan itu berlandaskan pada niatnya. Walakuta min niyati likulli yaumin. Jadi kalau berpuasa ya niatnya setiap hari tiap mau puasa niat. Karena shaumul yaum ibadatun mustaqillah, karena puasa satu hari ini berbeda dengan puasa berikutnya, di hari kedua, di hari ketiga, terusnya. Maka butuh pada pembaruan niat tiap harinya. Itu kalau Syafi'iyah. Tapi kalau Imam Malik wa indal Imam Malik takfi niyatu shaumin jami'asy syahr fi awali lailatin min. Jadi kalau menurut Imam Malik, Bandar Malik, bisa sekali niat di pertama doang untuk 1 bulan penuh. Dan wayung kini taklidu, kita bisa taklid kepada beliau, kita bisa taklid kepada Imam Malik. Hatta layal zamu al-qadha man nasya an-niyya fi lailatin minal layali, sehingga bila kita lupa berniat pada satu malam tertentu itu tidak mengharuskan atau tidak wajib untuk mengqadha. Kalau niat untuk ibadah-ibadatul fi'li, ibadah yang mengerjakan sesuatu, itu definisinya pakai definisi umum, yakni qasdus syai' muqtaronan bi fi'lihi. Jadi menyengaja sesuatu berbarengan dengan perbuatannya. Tapi kalau puasa yang kita pakai adalah tabyidun niyat, menginapkan bermalam, menginapkan niat. Jadi niatnya itu pada malam hari. Wa mahalluha alqol, tempat niat itu ya di hati. Waman nasiyaha lazimahu al-imsak wa alaihi al-qadha. Kalau lupa niat, dia tetap wajib berpuasa. Waman nasiyaha ay nasiyan niat lazimahu al-imsak, tetap gak makan, gak minum. Ngeker ya? Lazimahu al-imsak, ngeker, tetap gak makan, gak minum. Tapi nanti di kemudian hari
wajib qada wa alaihi al qada. Itu rukun yang pertama. Rukun yang kedua, tarkul muhtirat, meninggalkan makanan-makanan atau konsumtif. Jadi meninggalkan sesuatu yang menjadikan puasanya itu batal. Wal muftiratu nau'ani, hisiyatun wa ma'nawiyatun. Jadi yang membatalkan, yang menjadikan seorang itu menjadi konsumtif itu ada dua. Yang pertama hisiyah, yang indrawi. Yang kedua adalah maknawi, ya, secara esensial. Jadi yang pertama tadi empirik, hisiyah bisa dilihat, dan yang kedua maknawiyah secara esensial, itu juga bisa membatalkan puasa. Contohnya falhisiyah kal akli wa syurbi wal qai amdan wal jima wal istimna. Jadi yang contoh yang indrawi, yang empirik itu ya seperti makan, kal akli wa syurbi, minum, wal qai muntah secara sengaja, terus jima berhubungan badan, wal istimna onani, nyari enak-enak, Jadi makan yang enak. Paman akala ausari banasyan fala yutir. Kalau lupa ya enggak, namanya juga lupa. Nah, lupa enggak ada hukumnya. Jadi puasanya tetap sah. Wal muftirat al ma'nawiyah, sedangkan yang membatalkan, yang konsumtif secara esensial, ya itu kal ghibah wan namimah wa ghairiha. Itu seperti rasan-rasan. Jadi rasan-rasan itu itu muftirat al ma'nawiyah. Itu yang membatalkan secara esensial, atau adu domba, atau apa disebut. Hanya sifat-sifat yang seperti itu membatalkan secara esensial. Yubtilu biha ajru shaum faqat. Jadi membatalkan pahala puasa, tidak mendapatkan pahalanya puasa. Kalau Rasulullah SAW, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal 'atsy. Jadi betapa banyak orang yang berpuasa itu hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Jadi begitu, hanya dapat lapar dan hanya dapat dahaga doang, tapi tidak dapatkan pahala karena pahalanya sudah hangus. Ya betul biha ajrus shaum. Tuh rukun yang kedua. Sedangkan rukun yang ketiga adalah ruknu as-salis, as-shaim. Jadi orang yang berpuasa itu sendiri sebagai rukun. Wa kaunu shaim ya yu'addu ruknan lis-shaum wa la yu'addu al-musalli ruknan lis-shalah. Orang yang berpuasa ini masuk dalam kategori rukun puasa, tapi orang yang sholat tidak masuk dalam rukun sholat. Qalu inna shaum laisa lahu kaifiyatun yumkinu ta'aqqulaha lihada udda as-shaim ruknan. Karena kalau berpuasa kan nggak ada nggak ada kayak gerakan atau ucapan, meninggalkan, semuanya meninggalkan. Jadi nggak ada laisa lahu kaifiyah, nggak ada tahapan-tahapannya, cara-caranya nggak ada, tinggal diniati di malamnya udah nanti buka. Jadi selain itu enggak. Makanya orang yang berpuasa itu sendiri kemudian dikategorikan sebagai rukun, berbeda dengan sholat. Kalau sholat kan ada rukunnya, dia ada cara-caranya, ada tahapan-tahapannya itu. Maka orang al-musolli, orang yang sedang sholat itu tidak termasuk rukun orangnya loh.
Itu kata ulama mufik. Likai nastati annata akal asom manatakhayyalau wa khayyalna lisawm marbut bisyakli so'in bikhilaf sholat, sehingga orang yang orang yang berpuasa itu memang terikat jadi satu kesatuan dengan puasanya. Kalau orang yang sholat enggak. Fa'innal insan yumkinuhu ayata'akulaha min ghairi musalli li'anna la harakat wa aqwal. Kalau sholat tadi kan ada perbuatannya, ada ucapannya. Tapi nah ini garis poinnya, al jauhar wal arad, antara yang yang esensial sama yang sifat atau aksiden. Jadi antara yang esensial sama yang aksiden sama yang sifat. Seperti halnya warna putih, warna gelap, warna atau pinter atau berbicara dan sebagainya, itu namanya al-arad, sifat atau aksiden. Itu sifat, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Tapi kalau jauhar yang esensial, yang itu memang bendanya, itu bisa berdiri sendiri tanpa adanya sifat. Artinya idzan as-shaum was shalah ardun, artinya puasa dan sholat itu adalah ardun, yang aksiden tadi itu yang sifatnya la yumkinu ayyakuma binafsihi. Jadi nggak mungkin dia bisa berdiri sendiri. Puasa, sholat nggak bisa berdiri. Jadi ada yang melakukan puasa, ada yang melakukan sholatnya, ada jauharnya, harus ada jauharnya. Fal yaksulu ruku wa sujud binafsihi, ono ta ruku wa sujud tok nih, tanpa ada yang melakukan ruku, tanpa ada yang melakukan sujud. Jadi harus ada pelakunya, Lah siapa pelakunya? Nah itu jawabannya kan la yumkin, ya jelas nggak mungkin lah, jelas nggak mungkin. Wahada wa min hadza nastantij, kita bisa menyimpulkan annahu fil musalli qad yabdu adhar minhu fi shaim, amma shaim fi shaum fal humud aksar lihada addu as-shaim ruknan wa ala kulli hal minal ulama man ya'uddu al-musalli ruknan. Jadi ada yang mengatakan para ulama bahwasanya orang yang melakukan sholat itu juga rukun. Jadi salah satu dari rukun sholat adalah orang yang sholat itu sendiri. Seperti halnya orang yang berpuasa tadi, orang berpuasanya itu juga menjadi rukun. Itu jadi ada 3. Yang pertama tadi niat, yang kedua tarbul muftirat, yang ketiga adalah as-shaim, orang berpuasa. Demikian yang bisa kita kaji pada kesempatan hari ini. Semoga ini kayaknya habis ini sedikit-sedikit, jadi kita bisa berpacu untuk beberapa hari ke depan. Allahumma fa'alna bima 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.